Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Fida, Cendikia Ustadz Nurdin Rivaldi SAG MPSI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida, Ustadz Rashad SPD. Yang kami hormati Ustadz Zainal Arifin MPD selaku Kepala Sekolah SMK IT Al-Fida, serta Humas dari UI Universitas Indonesia, Ibu Rini Febrianti. Betul Bu ya? Iya, masih di mute kayak suaranya. Baik, ya terima kasih atas kesempatannya untuk kita semua. Al-Fida ini bisa langsung berbincang ya, kita bisa mengenal langsung tentang UI ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, pagi hari ini kita bisa melaksanakan program kita yang terbaru dari Al-Fida, yaitu Safari Kampus ya, virtual ya, karena di masa pandemi ini kita belum bisa langsung kunjungan, maka kita melalui Zoom meeting ini ya. Semoga tidak mengurangi ya kehikmatan ataupun informasi ya, pengalaman untuk bisa lebih mengenal lagi kampus-kampus yang diimpikan atau dicita-citakan oleh anak-anak kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua hasanah kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan kita, mari kita buka dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa ya. Mungkin nanti Ibu Rini bisa ikut ya. Al-Fida punya yel-yel ya, kebanggaan, dan itu sebagai slogan kita juga, yaitu cerdas cendikia bersama Al-Fida. Pikir, bismillah, Allahu Akbar. Ya, Bapak, sekali lagi ya, kita coba semua siswa diangkat tangannya ya, kita ikuti sekali lagi ya. Siap? Siap di kamera semua? Cerdas cendikia bersama Al-Fida. Pikir, bismillah, Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya. Semoga itu memberikan semangat untuk kita pada acara hari ini. Baik, selanjutnya untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita akan mendengarkan bersama Tasmi Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Raihan Anugrah. Pada Ananda Raihan Anugrah, salah satu siswa dari SMK IT Al-Fida. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين شكرا صدق الله العظيم شكرا wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida, yaitu Ustadz Rasyad SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Fida Cendekia Ustadz Nurdin Rifaldi SAG MPSI, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus istiqomah di jalan dakwah bidang pendidikan di Yayasan Al-Fida. Yang kami hormati Humas UI Ibu Rini Febrianti yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah SMK IT Al-Fida Ustaz Zainal Arifin MPD, tim media Center Al-Fida yang telah berusaha berupaya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini, mewadahi kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan, dan seluruh Dewan Guru Satu Saja SMA IT dan SMK IT Al-Fida serta anak-anak sekalian kelas 12 SMA IT dan SMK IT Al-Fida, calon-calon penerang peradaban, pemimpin-pemimpin Islam masa depan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya, kegiatan yang sangat baik sekali untuk anak-anak kita mengejar mimpi dan cita-citanya.
Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita pengikutnya. Nah, anak sekalian yang kami banggakan, Humas UI yang kami hormati, ya, pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rini Febrianti, ya, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu saya lihat backgroundnya masih ingat, ada Balairung dan Rektorat UI, karena tahun 97 saya wisuda di sana. UI juga. UI juga, ya, saya alumni UI, Mbak, ya. Ya, alhamdulillah, ya, bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, ya, waktunya dalam rangka kegiatan safari kampus ini virtual, ya, dan biasanya kita langsung datang ke kampus-kampus, ya. Kita sudah ke Universitas Indonesia 2 kali, tahun 2014 dan 2015, ya. Tapi di masa pandemi ini memang kita tidak diperbolehkan untuk ada kunjungan, kegiatan-kegiatan yang jumlah besar, ya. Nah, makanya itu kita tetap adakan dalam rangka anak-anak kita mendekatkan mimpi dan cita-citanya, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Rini atas nama Humas Universitas Indonesia. Kemudian kepada anak sekalian yang kami banggakan, kegiatan ini satu langkah, ya, satu langkah untuk mendekatkan kalian kepada mimpi-mimpi kalian. Walaupun di SMIT Al-Fida dan SMK Al-Fida untuk mengejar mimpi setelah lulus sekolah itu sudah kita lakukan sejak kelas 10. Sejak kelas 10 kita programkan, mulai dari proses pembelajarannya, kemudian wacana tentang kampus, dan hari ini udah langkah yang berikutnya untuk mendekatkan kalian kepada mimpi-mimpi, ya. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kalian lebih semangat lagi, bukan hanya sekedar semangat tapi tidak berbuat apa-apa, tapi semangat untuk mencapai mimpi dan cita-cita dengan langkah proses mendekatkannya, ya. Itu dengan cara, ya, mempersiapkan diri, memantaskan diri dengan proses pembelajaran yang baik, ya, mendapatkan nilai yang baik, dan tentunya, ya, tidak lupa selalu berdoa, minta doa restu orang tua, dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peningkatan ibadah, ya. Nah, beberapa periode kemarin kita juga sudah melaksanakan tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini pun kita sudah lakukan, baik dari unit SMKIT maupun dari pihak yayasan sudah langsung, ya, memantau anak-anak, membawa mereka untuk mencapai cita-cita mereka, ya. Jadi sudah kita lakukan. Nah, hari ini kita akan mendapatkan lebih jelas lagi tentang salah satu universitas favorit di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh bagian Humas UI, ya. Nah, oleh karena itu anak sekalian, tolong jangan disia-siakan kesempatan ini. Kalian bisa bertanya sejelas-jelasnya, walaupun via daring, ya. Bertanya sejelas-jelasnya bagaimana UI, apa yang ada di dalamnya, jurusan-jurusannya, kiat-kiatnya, dan sebagainya, ya. Nah, jangan sampai dilewatkan begitu saja, ya. Nah, harapan kami kepada anak sekalian, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari siswa, guru, maupun terutama kepada Humas UI yang telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadi harapan, mimpi siswa kita, baik yang memang ingin ke perguruan tinggi negeri di Indonesia maupun sampai ke luar negeri internasional, itu semua bisa tercapai, ya. Itu aja yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semua, sukses semua, ya. Salam sukses dan bahagia. Terima kasih, ya. Cerdas, ya. Terakhir, ya, kita akhirnya dulu, ya, terakhir, ya. Ya. Tadi sudah jalan dengan Pak Adi. Al-Fida cendekia, soleh, berilmu, dan
Ya. Allahu Akbar. Terima kasih semua, sukses untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah kepada Ustadz Rasyad SPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida yang telah memberikan sambutannya. Baik, langsung saja ya kita ke materi. Tolong anak-anak semua disiapkan alat tulisnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya ya. Kita langsung saja dengarkan bersama pemaparan tentang sosialisasi UI pengenalan Universitas Indonesia oleh Ibu Rini Febrianti. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Yang terhormat, Kepala Yayasan dari Al-Fida, kemudian Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala SMA dan Kepala SMK, Bapak dan Ibu Guru SMA dan SMK, serta siswa dan siswi SMA dan SMK Al-Fida yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena pada pagi hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing informasi tentang Universitas Indonesia di Al-Fida. Ya, memang sedih sekali Bapak dan Ibu, teman-teman, kalau tahun ini kita tidak bisa bertemu secara langsung ya karena pandemi, tapi saya harap kegiatan yang dibuat oleh sekolah ini tidak, meskipun dibuat secara virtual, tapi tidak menyurutkan antusiasme teman-teman untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia, gitu ya. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan harapan saya next time kita ketemu lagi sudah pada pakai jaket kuning ya. Amin. Oke, mungkin sebelum teman-teman. Amin. Baik, mungkin sebelum teman-teman bertanya-tanya, Kak, kalau masuk UI itu paling gampang tuh melalui jalur apa sih? Nah, kita kenalan dulu di UI itu ada apa aja, karena kita di UI punya banyak sekali program pendidikan maupun program studi yang kita buka untuk lulusan SMA dan sederajat, gitu ya. Dan setiap program pendidikan itu memiliki jalur masuknya sendiri-sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa berstrategi sebaik-baiknya sesuai dengan program pendidikan yang kalian pilih gitu. Jadi banyak banget jalur-jalur masuk ke UI selain dari SNMPTN dan SBMPTN ya. Nah, kita di UI kita punya 4 program pendidikan yang kita tawarkan untuk lulusan SMA dan sederajat. Jadi kita ada 3 program sarjana dan kita punya 1 program diploma 3. Untuk program sarjananya itu ada sarjana reguler, sarjana paralel, dan sarjana kelas internasional. Nah, setiap program pendidikan ini memiliki keunggulannya sendiri-sendiri, ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan minat kalian. Mau masuknya yang mana nih? Mau masuk S1 reguler kah, paralel kah, kelas internasional, atau program vokasi atau diploma 3? Nanti silakan kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Kalau program sarjana dengan program diploma, kalian pasti sudah tahu ya, perbedaannya itu adalah dari jenjangnya dan metode pembelajarannya ya. Jadi yang biasanya kalau teman-teman di sarjana itu, pembelajarannya akan lebih banyak menitik beratkan kepada teori ya, dibandingkan prakteknya. Cuma untuk program vokasi atau diploma 3 yang kita buka di UI, pembelajarannya akan dilakukan lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu, sarjana reguler dengan sarjana paralel. Apa sih bedanya sarjana reguler dengan sarjana paralel? Nah, sebenarnya antara sarjana reguler dengan sarjana paralel ini merupakan kita bisa bilang antara sarjana reguler dengan sarjana paralel itu adalah program pendidikan yang sama. Kenapa sama? Karena antara sarjana reguler dengan sarjana paralel itu menggunakan kurikulum yang sama, ya. Karena menggunakan kurikulum yang sama, maka mata kuliah yang diambil semuanya sama, dosennya sama, ruang kelasnya sama. Bahkan nanti sampai ketika kalian lulus pun ijazah yang didapatkan juga sama antara anak reguler dengan anak paralel, ya. Yang membedakan cuma 3, jalur masuk, biaya pendidikan, dengan batasan usia. Jalur masuk S1 reguler itu adalah SNMPTN, SBMPTN dengan SIMAK UI.
Sedangkan untuk jalur masuk S1 paralel itu ada PPKB dengan SIMAK UI. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide jalur masuk ya, untuk jalur masuk ini. Yang kedua, untuk biaya pendidikan S1 reguler kita punya skema pembiayaan yang namanya BOPB. BOPB itu adalah biaya operasional pendidikan berkeadilan. Nah, di sini kenapa disebut berkeadilan? Karena biaya pendidikannya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua atau penanggung biaya kalian, gitu ya. Jadi antara siswa A dengan siswa B itu belum tentu biaya pendidikannya sama, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan. Untuk paralel, kemudian kelas internasional dan vokasi, ya, ketiga program pendidikan tersebut biaya pendidikannya itu sudah fix atau sudah tetap. Jadi tidak bisa dikurang-kurangi seperti S1 reguler tadi. Ya, mungkin untuk keringanan yang bisa diberikan itu hanyalah berupa program cicilan. Tapi kalau untuk pengurangan itu tidak ada untuk selain daripada S1 reguler. Nah, yang ketiga itu batasan usia. Batasan usia S1 reguler itu maksimalnya 3 tahun setelah tahun kelulusan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di kelas 12 nih, tahun 2021 nanti lulus, amin ya, lulus semua ya. Kalian bisa daftar S1 reguler 2021, 2022, 2023. Lewat dari 2023 masih mau kuliah di UI bisa, tapi ambilnya selain daripada S1 reguler tadi. Ya, jadi bisa ambil S1 paralel, kelas internasional, atau vokasi. Itu ya, itu perbedaan S1 reguler dengan S1 paralel. Nah, selanjutnya ini adalah program studinya yang kita buka di sarjana reguler dengan di sarjana paralel. Mungkin kalau teman-teman lebih familiar dengan istilah jurusan ya dibandingkan dengan program studi. Nah, untuk melihat dari slide yang di sini itu adalah sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat itu ada kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, perawatan farmasi dan seterusnya. Sebelah kiri itu merupakan fakultasnya. Nah, yang sebelah kanan itu kalau teman-teman lihat pendidikan dokter gigi, ya kesehatan masyarakat, atau yang mungkin di rumpun IPA ada IPS ada ilmu hukum, sampai dengan ilmu administrasi fiskal, itu merupakan jurusannya, gitu. Nah, kalau dia ada kotak warna pink, artinya dia buka di sarjana reguler. Ya, kalau dia ada kotak warna biru, artinya dia buka di sarjana paralel. Nah, kalau dia ada dua-duanya, artinya dia buka di dua program pendidikan sekaligus. Sarjana regulernya buka, sarjana paralelnya buka. Begitu ya. Nah, nanti kalian tinggal pilih mau lanjutnya, kalian mau ambilnya yang mana? Sarjana regulernya kah atau sarjana paralelnya kah? Nah, kalau dia ada dua-duanya, pinknya ada, birunya ada, artinya dia buka dua. Di reguler buka, di paralel buka. Nah, ini merupakan sebuah keuntungan untuk kalian ya. Jadi kalian bisa memaksimalkan peluang kalian untuk diterima di UI dengan cara mengambil keduanya. Nah, nanti saya akan berikan sedikit tips dan trik ya untuk hal ini. Kita punya banyak sekali ya program studi dan fakultas yang kita buka di UI. Nanti teman-teman silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai jurusan ini belajar apa sih, gitu. Karena banyak sekali program studi atau jurusan menarik di UI yang mungkin teman-teman tidak menyadari sebelumnya gitu. Jadi banyak sekali jurusan-jurusan menarik dan yang pastinya untuk kedepannya itu sangat prospek. Oke, nah ini jurusan atau program studi yang kita buka di program pendidikan vokasi. Nah, untuk program pendidikan vokasi ini, ya teman-teman, kalian bisa pilih mulai dari fisioterapi sampai dengan pariwisata. Ya, fisioterapi dan okupasi terapi yang dua teratas itu adalah program studi untuk rumpun IPA. Kemudian perumahasakitan sampai dengan pariwisata itu adalah program studi atau jurusan yang kita buka untuk rumpun IPS. Untuk program vokasi sendiri juga kita membuka program lanjutannya yaitu S1 ekstensi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nanti lulus dari vokasi atau D3, kalian bisa melanjutkan ke S1 ekstensi di UI. Jadi lulus bisa sarjana juga. Tidak hanya mandek sampai D3 saja, tapi kalian bisa terus melanjutkan pendidikan kalian sampai dengan jenjang-jenjang selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah program studi yang kita buka atau jurusan yang kita buka di kelas internasional. Nah, kelas internasional ini adalah program pendidikan yang kurikulumnya menggabungkan antara kurikulum Universitas Indonesia dengan kurikulum dari partner university, gitu.
Ya, untuk kelas internasional sendiri kita buat 2 kelas, yaitu ada program single degree maupun program double degree. Ya, yang kiri yang kuning itu artinya dia buka di program single, yang ungu artinya dia buka di program double. Nah, kalau double degree itu kuliahnya nanti 2 tahun di UI dan 2 tahun di partner university kita di luar negeri. Nanti setelah lulus kalian dapat gelarnya 2, 1 gelar dari UI, 1 gelar dari partner university. Ya, kalau single, kuliahnya nanti akan dilakukan mayoritas di UI, tapi kalian tetap harus berangkat ke luar negeri ya, wajib ya, meskipun hanya 1 semester. Dan untuk gelarnya juga yang kalian dapatkan hanya 1 saja, gelar dari UI. Nah, selanjutnya ini adalah universitas mitra kita untuk kelas internasional. Jadi, kalau teman-teman yang ambil kelas internasional, nanti kalian bisa pilih salah satu dari partner university yang dibuka di jurusan kalian, gitu ya. Jadi silakan kalian pilih mau lanjutin ke universitas yang mana ketika kalian harus ke luar negeri. Nah, selain dari kelas internasional ini juga Universitas Indonesia memiliki beberapa program yang memungkinkan kalian untuk merasakan kuliah di luar negeri ya, selain daripada partner-partner university ini. Jadi meskipun misalkan nanti nih teman-teman nggak pengen ambil kelas internasional, tapi pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar negeri, nah kita punya juga yang namanya program student exchange gitu ya. Program student exchange ini memungkinkan kalian merasakan kuliah di universitas-universitas di luar negeri. Nah, nanti tinggal kalian apply ya melalui kantor urusan internasional UI. Nanti kalian cari ya kira-kira mana yang program yang sedang dibuka yang paling sesuai dengan kriteria kalian gitu. Karena biasanya dalam satu waktu itu banyak sekali ya, atau ada beberapa program yang dibuka sekaligus, dan itu biasanya ada ketentuan-ketentuan yang misalkan dibutuhkan atau untuk mahasiswa dari jurusan apa atau dari fakultas apa gitu. Dan biasanya juga untuk universitasnya itu akan lebih banyak daripada pilihan universitasnya akan lebih banyak daripada pilihan universitas-universitas dari partner untuk kelas internasional gitu ya. Nah, untuk kalau program exchange sendiri itu biasanya untuk pembiayaannya itu bisa dibiayai oleh UI atau dari universitas yang mengundang kalian untuk mengikuti program exchange kalian gitu ya. Jadi menarik banget, kuliah di UI itu banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan di luar dari akademik atau program akademik yang diselenggarakan oleh UI. Nah, salah satunya itu tadi ya, student exchange ya, itu menarik banget ya. Kemarin seperti selain exchange juga ada program magang di luar negeri. Salah satu mahasiswa saya juga kemarin berkesempatan untuk ngerasain magang di Jepang ya. Jadi dia magang di 2 kota yang berbeda di Jepang, dibiayai oleh kampus dan perusahaan di sana. Jadi selain magang juga dia ada course-nya juga, jadi dia bisa ikut kelas di universitas di sana, kemudian bisa ngerasain kerja di perusahaan di sana. Kalau nggak salah kemarin itu hampir 3 bulan programnya. Dan yang pasti biasanya untuk program-program seperti itu ada uang sakunya gitu ya. Nah, tadi kan udah kenal ya teman-teman ya, minatnya jurusan apa, adanya di program pendidikan mana. Nah, teman-teman sekarang bisa tahu harus masuknya melalui jalur apa. Ya, di UI banyak sekali jalur masuk yang bisa kalian pilih sesuai dengan program pendidikan yang kalian pilih gitu. Jadi tentuin dulu sekarang kalian minatnya jurusannya apa, adanya di program pendidikan mana, baru kalian bisa tahu harus masuknya melalui jalur apa gitu ya. Jalur masuk di UI basically kita punya 2 tipe jalur penerimaan, jalur undangan atau jalur ujian tulis. Jalur undangan itu adalah seleksi nilai rapot dan prestasi dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya. Jadi tidak ada tes untuk jalur undangan. Tapi kalau untuk jalur ujian tulis itu adalah hasil dari ujian tulisnya yang menentukan kalian diterima atau tidak di UI gitu ya. Nah, untuk jalur undangan S1 reguler itu namanya SNMPTN, sedangkan untuk paralel dan vokasi namanya PPKB.
Untuk kelas internasional namanya talent scouting. Nah, apa bedanya antara SNMPTN, PPKB dengan talent scouting? Pertama, yang membedakan itu adalah penyelenggaranya. Ya, SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, SNMPTN ini penyelenggaranya adalah pemerintah melalui LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Sedangkan PPKB dengan talent scouting itu adalah jalur undangan yang diselenggarakan oleh UI, ya. Di SNMPTN teman-teman bisa pilih berbagai macam perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tapi kalau untuk PPKB dan talent scouting, kalian hanya bisa pilih jurusan paralel, vokasi atau kelas internasional yang ada di UI saja, gitu. Nah, untuk jalur ujian tulis, UTBK, SBMPTN itu sama dengan SNMPTN ya, penyelenggaranya adalah LTMPT. Jadi ini merupakan satu sistem kesatuan antara SNMPTN dengan UTBK dan SBMPTN, gitu ya. Nah, kalau SIMAK UI, ini adalah seleksi masuk UI. Nah, ini adalah jalur mandiri tertulis yang diselenggarakan oleh UI. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk SIMAK UI maupun SIMAK kelas internasional. Nah, oke. Sebelum teman-teman mengikuti seleksi SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat akun LTMPT ya. Ini adalah kebijakan single sign-on yang ditetapkan oleh LTMPT. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar harus memiliki akunnya. Nah, di akun tersebut nanti kalian bisa melakukan pendaftaran, kemudian bisa memilih program studi, sampai dengan nanti bisa melihat hasil, gitu ya. Jadi langkah pertama itu yang harus dibuat adalah meregistrasi atau mendaftarkan diri di akun LTMPT, ya. Tolong jangan sampai terlewat satu tahapan pun, karena once terlewat, kalian tidak akan bisa kembali lagi ke masa itu. Contohnya, kalian lupa mendaftarkan akun LTMPT. Nah, maka otomatis kalian tidak akan bisa mengikuti SNMPTN maupun UTBK SBMPTN, gitu ya. Jadi tolong jangan sampai terlewat. SNMPTN di tahun 2020 kemarin, ya, untuk ketentuan-ketentuan tahun 2021 kita belum ada ya teman-teman ya. Nanti insya Allah mungkin di akhir November atau di awal Desember baru akan diinformasikan oleh LTMPT. Jadi nanti kita tunggu saja untuk update informasi terbaru. Ya, di tahun 2020 kemarin sekolah dengan akreditasi A itu bisa mengikutkan sebesar 40% terbaik siswa di sekolahnya untuk mengikuti seleksi SNMPTN. Itu ya. Nah, untuk mendapatkan 40% siswa terbaik itu, maka harus dilakukan pemeringkatan. Nah, di tahun 2020, pemeringkatannya itu dilakukan di tingkat sekolah, jadi bukan di sistem PDSS lagi. Nah, meskipun dilakukan di tingkat sekolah, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena semua ketentuannya itu sudah ditetapkan oleh LTMPT. Jadi tolong jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif lagi ya, misalkan Kak, kayaknya saya mah nggak bisa ikut SNMPTN soalnya gurunya sentimen sama saya. Aduh, jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Insya Allah semuanya nanti amanah, karena semua ketentuan-ketentuannya itu sudah ada ketetapannya gitu. Jadinya teman-teman nggak perlu khawatir. Bahkan sampai nanti ketika ada nilai-nilai sama pun nanti bisa ada kriteria-kriteria tambahan yang bisa ditambahkan gitu ya. Untuk SNMPTN sendiri teman-teman bisa memilih maksimalnya 2 PTN dan 3 jurusan di seluruh Indonesia ya. Jadi maksimalnya 2 PTN dan 3 jurusan. Oke. Nah, kalau di UI untuk SNMPTN kalian tidak perlu mensubmit portofolio ya untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi tolong diperhatikan, mungkin di PTN lain ya ada beberapa jurusan yang membutuhkan portofolio untuk kalian mendaftar. Jadi ketika kalian mendaftar nanti tolong perhatikan baik-baik apa saja ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh sebuah PTN, karena kadang antara satu PTN dengan PTN yang lain itu memiliki perbedaan gitu ya. Tapi kalau kita di UI, kalian tidak perlu mensubmit portofolio-portofolio tertentu. Misalkan kalian pingin daftar arsitektur gitu ya, tapi kalau kita di UI, kita tidak mensyaratkan portofolio itu gitu ya.
Nah, selanjutnya jalur masuk untuk S1 reguler yang kedua itu adalah UTBK SBMPTN. Ya, teman-teman, di tahun 2020 kemarin karena pandemi, maka teknis pelaksanaan dan pendaftaran UTBK dan SBMPTN mengalami beberapa penyesuaian. Ya, mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya kalian harus mendaftar UTBK terlebih dahulu, kemudian mendapatkan nilai, dan nilai tersebut akan digunakan untuk mendaftar SNMPTN. Demikian ya. Tapi di tahun 2020 ini ya, karena pandemi, maka proses pendaftarannya dipersingkat. Jadi pendaftaran UTBK dengan SBMPTN itu dijadikan satu ya. Jadi kalian mendaftar UTBK sekaligus langsung mendaftar SBMPTN. Jadi langsung memilih program studi maupun PTN yang kalian kehendaki. Selanjutnya ikut ujian, langsung pengumuman diterima atau tidak. Gitu ya. Nah, selain proses pendaftarannya yang mengalami penyesuaian, ya, atau teknis pendaftarannya yang mengalami penyesuaian, di tahun 2020, materi uji yang diujikan juga mengalami perubahan atau mengalami penyesuaian. Yang tadinya mungkin teman-teman tahu untuk ujian UTBK itu ada 2 mata uji, TPS dengan TKA ya. Tapi di tahun 2020 ini kan itu hanya TPS saja ya. TPS itu adalah tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini adalah pengukuran kemampuan kognitif kalian gitu. Nah, pada TPS ini soal-soal yang disajikan itu dalam bentuk HOTS atau High Order Thinking System. Nah, tolong teman-teman nanti jangan sampai malas membaca karena seperti kalian ketahui soal-soal HOTS itu biasanya panjang-panjang ya, tapi tolong jangan sampai malas membaca karena nanti kalau kalian malas membaca, kalian tidak akan bisa memahami inti dari pertanyaan yang ditanyakan dalam soal. Gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekedar insight aja untuk kalian, TKA itu adalah tes kemampuan akademik ya. TKA itu adalah tes kemampuan akademik. Ini adalah lebih kepada pengukuran kemampuan akademik akan pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari selama SMA. Jadi ada ada TKA IPA atau ada TKA IPS gitu ya. Jadi sesuai dengan program studi mata pelajaran IPA atau IPS yang kalian pelajari di masa SMA gitu ya. Nah, lanjutnya ya, mungkin sebelum beralih ke SIMAK UI, saya tambahkan sedikit tentang PPKB dan talent scouting ya. PPKB itu adalah prestasi dan pemerataan kesempatan belajar, yaitu adalah jalur undangan ya yang diselenggarakan mandiri oleh UI. Nah, teman-teman, untuk PPKB dan talent scouting, kalian hanya bisa pilih jurusan yang ada di UI saja untuk kelas paralel, vokasi, ataupun kelas internasional, gitu ya. Nah, berbeda dengan SNMPTN, untuk PPKB dan talent scouting ini sifatnya undangan. Jadi, sekolah-sekolah yang dipilih oleh UI itu akan mengirimkan siswa-siswa terbaik di sekolah kalian untuk mengikuti seleksi PPKB dan talent scouting. Gitu ya. Nah, talent scouting dan SIMAK kelas internasional, karena ini untuk kelas internasional, maka nanti dibutuhkan persyaratan tambahan, yaitu TOEFL atau IELTS ya. TOEFL-nya itu minimalnya 500 atau IELTS-nya minimalnya 5,5. Tapi di beberapa fakultas, TOEFL atau IELTS-nya ini mensyaratkan jumlah atau skor yang berbeda dengan fakultas-fakultas lain. Jadi seperti di FK dan FKG itu minimalnya TOEFL-nya 550 atau IELTS-nya minimalnya 6 gitu ya. Jadi tolong diperhatikan untuk teman-teman yang mau ambil kelas internasional, terkadang TOEFL atau IELTS-nya itu bisa berbeda di setiap fakultas. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang SIMAK UI. Nah, untuk SIMAK UI ini kalau bisa dibilang SIMAK UI ini adalah peluang kalian
yang terbesar untuk kalian menstrategikan kesempatan kalian untuk bisa diterima di UI. Ya, kenapa demikian? Ya, ada beberapa faktor yang membuat seperti itu. Pertama, ya, di tahun 2020 ya, untuk S1 reguler ya, SIMAK UI ini memiliki kuota terbesar ya dibandingkan dengan jalur masuk lainnya. Di tahun 2020 kuotanya itu adalah 20% dari SNMPTN, 30% dari SBMPTN, dan 50% dari SIMAK UI. Ya, jadi kalian memiliki kesempatan yang cukup besar untuk diterima di S1 reguler dari SIMAK UI. Nah, yang kedua ya, melalui SIMAK UI sendiri dengan mengikuti 1 kali ujian, kalian bisa mendaftarkan sampai dengan 3 program pendidikan sekaligus. Jadi kalian bisa pilih S1 reguler, paralel, dan vokasi sekaligus sampai dengan maksimalnya 6 program studi. Jadi menguntungkan sekali ya untuk teman-teman yang memilih atau mengikuti seleksi SIMAK UI. Karena di situ kalian bisa mengoptimalkan strategi kalian. Caranya gimana? Caranya ya, tadi seperti saya sampaikan di awal ya teman-teman ingat tadi ada yang kotak warna pink dengan kotak warna biru ya, artinya dia bukan di sarjana reguler dan di sarjana paralel sekaligus gitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak keberatan dengan biaya pendidikan S1 reguler dengan biaya pendidikan S1 paralel, kalian bisa menerapkan strategi mengambil 2 program pendidikan di satu jurusan yang sama di SIMAK UI. Ya, contohnya misalkan begini. Matematika nomor 9, kalau teman-teman lihat, ya, ini tingkat keketatan ya. Mungkin saya jelaskan sedikit dulu untuk tingkat keketatan. Tingkat keketatan ini adalah persentase kesempatan kalian untuk diterima di UI. Gitu. Tingkat keketatan ini daya tampung dibagi dengan jumlah pendaftar pada saat itu. Maka keluarlah jurusan gitu ya. Semakin kecil persenannya artinya semakin tinggi persaingan di sebuah jurusan. Ya, misalkan tadi matematika nomor 9 itu di SIMAK UI itu 2,1%. Artinya ya, dari 100 orang yang mendaftar, maka 2 orang yang diterima. Ya, teman-teman tolong diperhatikan, di UI kita tidak ada passing grade ya. Kita tidak ada passing grade ya. Kalau kalian ingin berstrategi, silakan gunakan data-data tingkat keketatan ini ya untuk memaksimalkan kesempatan kalian untuk diterima. Nah, tadi kita lihat nomor 9 matematika, S1 reguler matematika di SIMAK UI itu tingkat keketatannya 2,1%. Nah, kalau teman-teman lihat di nomor 1, matematika di SIMAK UI untuk yang S1 paralel itu 5%. Nah, bisa kalau kalian misalkan mau memperbesar kesempatan kalian untuk bisa diterima di UI, kalau kalian tidak keberatan dengan biaya pendidikan paralel, bisa saja di SIMAK UI kalian terapkan pilihan pertama S1 reguler matematika, pilihan kedua S1 paralel matematika. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan nggak keterima di paralelnya, kalian masih punya kesempatan untuk kalau nggak keterima di regulernya, kalian masih punya kesempatan untuk diterima di paralelnya, gitu ya. Jadi kesempatan kalian ada 2, di reguler atau di paralel, gitu. Karena kenapa? Karena setiap jurusan, setiap program pendidikan, setiap jalur masuk itu sudah ada kuotanya sendiri-sendiri, tidak memperebutkan kursi yang sama. Jadi kalau teman-teman ambil S1 reguler dengan paralel sekaligus di SIMAK UI untuk jurusan yang sama, kalian tidak memperebutkan kursi yang sama. Gitu. Jadi kesempatan kalian juga akan lebih besar. Silakan kalian terapkan strategi seperti itu kalau kalian ingin memperbesar kesempatan kalian untuk diterima di UI. Gitu ya. Nah, ini data penerimaan UI tahun 2019. Nah, untuk data tahun 2020 nanti teman-teman bisa lihat untuk data tahun 2020 teman-teman nanti bisa lihat di web simak.ui.ac.id. Ya, silakan kalian lihat di sana nanti ketika masa pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Nah, ini untuk yang kelas internasional ya. Ini untuk yang kelas internasional. Nah, ini untuk yang program vokasi. Tadi saya sudah informasikan juga ya untuk teman-teman ya. Kalau untuk program vokasi kita juga punya program lanjutannya yaitu S1 ekstensi.
Ya, jadi teman-teman nanti bisa melanjutkan jenjang pendidikan tingginya setelah lulus dari D3 di S1 Ekstensi UI. Kita punya tesnya sendiri, namanya tes SIMAK Ekstensi. Nah, ini biaya pendidikannya ya. Ini biaya pendidikan untuk S1 reguler. Ya, ini untuk biaya pendidikan S1 reguler. Untuk S1 reguler ini ya, kita punya dua skema pembiayaan, ada yang di atas namanya biaya operasional pendidikan berkeadilan, kemudian yang di bawahnya itu ada biaya operasional pendidikan pilihan. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu, mau yang berkeadilan atau yang pilihan. Jadi kalau teman-teman memiliki keterbatasan finansial atau membutuhkan bantuan biaya pendidikan, kalian bisa pilih yang berkeadilan. Yang atas ya, mulai dari 0 rupiah sampai dengan 7,5 juta untuk rumpun IPA, 0 rupiah sampai dengan 5 juta untuk rumpun yang IPS. Jadi nanti biaya pendidikannya bisa disesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan alhamdulillah ya kalian mampu ya dan punya rezeki yang lebih, ingin berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan di UI, ya ingin subsidi teman-temannya yang kurang beruntung, kalian bisa tinggalkan yang berkeadilan, bisa pilih yang pilihan. Mulai dari kelas A sampai dengan kelas E, kalian bisa pilih sesuai dengan keikhlasan. Gitu ya. Jadi kalian yang menentukan, kalian ikhlasnya bayar berapa. Jadi bukan UI yang menentukan, tapi kalian yang menentukan untuk yang pilihan, ikhlasnya bayar berapa. Dan biaya pendidikan ini ditentukan setelah kalian diterima menjadi mahasiswa UI. Gitu. Ya, kalian pilih yang tertinggi sekalipun 20 juta misalkan, itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap kesempatan kalian untuk diterima di UI. Karena biaya pendidikannya semuanya sudah akan ditentukan setelah kalian diterima di UI, gitu ya. Nah, untuk S1 reguler juga bebas uang pangkal, dan tidak ada biaya per SKS untuk semua program pendidikan di UI. Kita sudah pakai UKT ya teman-teman ya, baik untuk reguler, paralel, kelas internasional maupun vokasi semua sudah pakai UKT. Bahkan sampai program pasca sarjana pun kita sudah pakai UKT, uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu biaya pendidikannya itu sudah satu, tidak ada biaya per SKS lagi. Gitu ya. Nah, oh ya, satu lagi teman-teman ya. Biaya pendidikan di UI itu tidak ditentukan dari jalur masuknya. Kalian masuk dari jalur manapun itu biaya pendidikannya akan sama. Yang membedakan adalah program pendidikan apa yang kalian pilih, apakah S1 reguler, paralel atau vokasi. Gitu ya. Atau kelas internasional. Nah, ini untuk yang vokasi, kelas internasional maupun paralel. Ya, BOP itu adalah biaya per semester, UP itu uang pangkal yang dibayarkan sekali aja, gitu. Ya, untuk kelas internasional ini adalah biaya pendidikan selama berkuliah di UI. Jadi nanti ketika keluar negeri biaya pendidikan yang di UI sudah tidak dibayarkan lagi. Ya, teman-teman akan membayar biaya pendidikan sesuai dengan partner university kalau sudah berangkat keluar. Nah, untuk teman-teman juga di UI kita punya banyak sekali beasiswa yang kita berikan untuk mahasiswa dan mahasiswi UI. Ya, tapi ya teman-teman ada tapinya nih, kita nggak ada jalur masuk beasiswa. Jadi beasiswa-beasiswa ini teman-teman bisa dapatkan setelah kalian diterima menjadi mahasiswa UI. Gitu ya, jadi kalian bisa apply beasiswa secara online di beasiswa.ui.ac.id ya. Untuk beasiswa yang non pemerintah itu satu anak bisa mendapatkan lebih dari satu beasiswa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih kira-kira mana yang paling sesuai dengan kriteria kalian. Ya, tolong diambil nanti kalau diterima jadi mahasiswa UI ya, beasiswanya jangan sampai nggak sayang, karena sering banget kita beasiswa tuh sampai mubazir, tidak tersalurkan. Ya, karena anak-anaknya kadang malas untuk apply. Oke, nah komponennya sendiri tidak hanya terbatas pada biaya pendidikan saja, tapi komponennya itu banyak juga yang memberikan tambahan-tambahan lain seperti uang saku gitu. Bahkan ada juga beasiswa yang sifatnya full scholarship ya, seperti KIP dan beasiswa-beasiswa lainnya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja. Oke, sorry ini saya lewat ya. Nah, ketika kalian berkuliah di UI juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kalian gunakan sebagai mahasiswa.
Dan fasilitas-fasilitas yang UI berikan untuk kalian itu biasanya gratis ya. Yang berbayar itu hanya rumah sakit dan asrama. Jadi lainnya itu semuanya gratis ya. Pun kalian sakit ya, amit-amit jangan sampai ya. Nanti kalau sampai kalian ingin berobat di UI, kira kalian bisa berobat secara gratis di klinik Makara UI. Itu ya. Nah, selanjutnya ini UKM. Mungkin kalau teman-teman di SMA familiar dengan istilah ekskul ya. UKM ini kalian bisa pilih sesuai dengan minat atau bakat kalian. Jadi UKM ini sifatnya sukarela. Kalian bisa ikut, bisa tidak. Tapi saran saya untuk teman-teman, silahkan kalian ikut UKM yang ada di UI. Karena biasanya dengan mengikuti UKM ini, teman-teman bisa berprestasi maupun internasional. Dan nggak perlu khawatir, juga UI menyediakan berbagai macam bantuan yang bisa kalian ajukan kalau kalian mengikuti lomba-lomba baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, kalian bisa mengajukan bantuan-bantuannya langsung ke UI. Itu ya, nanti silahkan kalian ikuti ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Karena dengan mengikuti UKM ini banyak sekali kemampuan atau kalian bisa mengasah kemampuan soft skill kalian yang tidak bisa kalian dapatkan ketika kalian berada di bangku kelas gitu ya. Networking juga itu penting banget karena saya yakin banget kesuksesan itu tidak hanya bisa didapat dengan kepintaran saja, tapi networking juga networking itu juga mempunyai peranan yang sangat penting akan kesuksesan seseorang, gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa ikuti. Nah, ini kanal-kanal. Ya, jadi teman-teman, ini adalah kanal-kanal informasi resmi UI ya. Nanti kalian boleh follow karena semua informasi terbaru mengenai penerimaan di UI akan kita informasikan di sana. Karena memang untuk yang tahun 2021 belum keluar ya. Kita masih bayangan-bayangan berdasarkan tahun penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Itu ya. Nah, ini juga kalau teman-teman mau ngobrol langsung sama kakak-kakak dari Duta Humas, kalian bisa follow langsung Instagram @dutahumas.ui. Nanti kalian bisa DM langsung ke kakak-kakaknya di sana. Nanti bisa langsung dijawab oleh kakak-kakaknya, gitu ya. Oke, langsung saja saya buka untuk izin untuk sesi tanya jawab ya Pak. Atau saya kembalikan kepada Bapak moderator. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak sebelumnya kepada Bu Rini yang sudah memaparkan sangat jelas ya. Masya Allah, ternyata sangat banyak jurusannya, kemudian juga potensinya, peluangnya sangat luar biasa. Bahkan peluang untuk beasiswa dan keringanan biaya pun sangat banyak ya, seperti itu. Baik, langsung saja kepada anak-anak, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan di chat ya, di bagian chat, silakan tuliskan nama dan pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan juga boleh. Silakan dengan raise hand boleh, angkat tangan ya, raise hand. Yang malu bisa melalui chat. Ya. Bagi yang masih malu-malu boleh melalui chatnya nih. Tapi masuk belum chat. Belum. Ayo silakan, mungkin Diara ada yang ditanyakan? Ananda Diara dari SMA kelas 12. Najma silakan. Baik, coba Bapak munculkan semua ya. Silakanlah teman-teman kalau mau tanya pertanyaannya yang enggak yang sifatnya trivia juga boleh. Misalkan kalian penasaran nih, Kak, kalau di UI tuh ospeknya gimana sih gitu. Oh ya, mungkin aku lupa sharing juga ke teman-teman ya. Kita kalau di kampus itu mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kayak di sekolah ya. Kadang meskipun kita sama dosen kita manggilnya kadang Kak atau Mbak gitu. Jadi kalau kalian di sekolah mungkin Bapak atau Ibu guru ya, atau Ustadz atau Ustazah gitu. Tapi kalau kita di kampus agak sedikit beda. Kita kadang meskipun dosen kita sudah jauh lebih tua, mungkin bahkan lebih tua daripada orang tua, kita tetap manggilnya Mbak gitu.
apa Mas, atau mungkin kalau di FH itu abang sama mbak gitu, abang sama mbak gitu. Jadi memang kadang kalau di kampus itu kita seperti itu. Makanya kadang saya meskipun mungkin udah tua gitu ya, tapi teman apa namanya oleh mahasiswa juga tetap dipanggilnya Kak gitu. Jadi kita awet muda Pak kalau di kampus itu. Gitu. Oh gitu ya. Berarti saya salah manggil ya. Harusnya Mbak ya tadi ya. Jadi saya ingin menghormati jadi panggilnya Ibu. Baik, berarti Mbak Tidak Rini. apa-apa gitu Ibu. ya. Tidak Baik, apa-apa. silakan. Ayo anak-anak. Ini sudah ada yang masuk sepertinya Pak di grup Baik, chat. baik. Sofi Fauzi, silakan. Dibuka itunya. Silakan Sofi Fauzia dulu ya. Oke, mulai yang langsung aja ya, boleh ya, silakan. Saya izin bertanya Kak, kalau untuk SIMAK UI itu ada esainya gitu nggak sih Kak? Oke, terima kasih Sofi. Ya, jadi memang untuk di pelaksanaan SIMAK UI tahun-tahun dulu, ya sebelum 2020 itu ada esainya, tapi di tahun 2020 untuk esainya itu sudah ditiadakan gitu. Jadi sudah nggak ada lagi di tahun 2020 kemarin. Tapi untuk kedepannya seperti apa, kita masih belum tahu ya, tapi kemungkinan besar sih memang sudah tidak ada lagi esainya. Tapi tolong tetap pantau terus ya kanal-kanal media sosial UI, karena nanti semuanya akan kita update di situ. Gitu, ya. Baik, selanjutnya ini Asadel. Silakan Asadel bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Yo Kak, Assalamualaikum Kak, saya Fadel. Waalaikumsalam. Pengen nanya Kak, kan Iya. di UI itu kan kalau masuk itu kan nilainya gede ya Kak. Cara ngatasin mental biar nggak down kayak, aduh nilai gede nih, ya, jadi nggak ragu gitu gimana Kak? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih Asadel ya. Jadi memancing saya untuk kasih tips dan trik lebih lagi nih untuk kalian. Ya, jadi gini ya, yang pertama mungkin kita harus samain persepsi dulu ya tentang UI bersama dengan teman-teman yang lain. Pertama, kita tidak ada nilai minimal ya. Kita tidak ada sebuah atau patokan nilai minimal tertentu untuk bisa diterima di Universitas Indonesia. Ya, kita akan mengambil yang terbaik sesuai dengan daya tampung. Misalkan ya, kalau kalian ingat tadi kedokteran itu kan 180 daya tampungnya. 180 itu untuk S1 reguler, 20% dari SNMPTN. 20% itu berarti sekitar 36. Ya, artinya kita akan mengambil 36 siswa terbaik seluruh Indonesia yang memilih FKUI di SNMPTN. Gitu ya. Itu sistem seleksi di UI seperti itu. Jadi kita tidak ada passing grade. Nah, mungkin tips atau trik yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya, karena terutama untuk teman-teman yang sudah kelas 12 nih, yang sudah kelas 12. Karena kalian sudah kelas 12, anggap aja jalur undangan itu sebagai bonus gitu ya. Diterima ya alhamdulillah banget, tapi kalau nggak diterima jangan sedih gitu. Ya jangan sedih. Ya anggap aja sebagai bonus. Kalau bonus kan kalau diterima ya alhamdulillah, ya nggak dapet ya udah ya namanya juga bonus gitu kan. Nah caranya gimana? Caranya adalah sekarang kalian harus sudah mulai konsentrasi untuk jalur ujian tulis gitu. Saya yakin kalau kalian benar-benar berusaha, kalian bisa. Ya kenapa? Karena saya ngalamin sendiri. Salah satu mahasiswa magang saya di kantor itu dia SMP dan SMA-nya itu di New Zealand gitu ya. Kemudian sekitar 6 bulan sebelum penerimaan mahasiswa baru itu dia pindah ke Indonesia gitu. Dia pindah ke Indonesia, akhirnya SMA 6 bulan terakhir itu di Bandung ya, di sebuah SMA swasta di Bandung. Dia punya cita-cita, kalau saya nggak bisa kuliah di New Zealand, ya berarti saya ketika di Indonesia, saya harus belajar di universitas terbaik di Indonesia. Gimana pun caranya, saya harus masuk UI gitu. Nah, nggak mungkin dong, dia kayaknya dia udah apa ya, bukannya nggak mungkin, dia udah pasrah kayaknya kalau misalkan di jalur undangan saya udah ini deh, udah apa ya, dia mikirnya udah pasrah aja lah, udah anggap aja bonus. Akhirnya dia benar-benar kejar 6 bulan itu, dia benar-benar insentif belajar, dia pelajari seperti apa sih bentuk-bentuk soal jalur ujian tulis. Waktu itu dia diterimanya akhirnya melalui SBMPTN. Dia belajar benar-benar ya untuk jalur ujian tulis, akhirnya dia diterima ya. Contoh kasus yang seperti itu aja untuk anak yang mungkin tidak belajar mata pelajaran yang sama ya selama SMA,
dia aja bisa diterima, dia bisa diterima di UI, di teknik lagi, di jurusan yang favorit gitu. Apalagi kalian yang dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 belajarnya yaitu yang diujikan gitu. Dia pasti pelajarannya berbeda antara pelajaran dia di New Zealand dengan di Indonesia, pasti akan mengalami sedikit perbedaan gitu, nggak sama persis dengan yang kalian pelajari di sini. Ya, dia aja yang seperti itu bisa. Makanya saya bilang tadi, saya yakin kalian yang sudah belajar dari kelas 10 harusnya lebih bisa lagi gitu. Jadi silahkan kalian benar-benar konsentrasi untuk jalur ujian tulisnya, dikejar benar-benar cari gimana sih Setelah ini soal belajar dari soal, terus cari contoh-contoh soalnya seperti apa ya. Silakan kenali diri kalian, sistem belajar seperti apa yang paling sesuai untuk kalian. Kalau misalkan nggak cocok ikut bimbel, ya mungkin kalau kalian lebih suka private atau kalian belajar berkelompok dengan teman-teman, silakan. Itu satu tipsnya ya. Yang kedua, cari jurusan-jurusan yang tidak mainstream. Nah, ini yang paling penting ya. Cari jurusan-jurusan yang tidak mainstream. Di UI itu banyak sekali jurusan-jurusan menarik yang kedepannya itu juga prospek ya. Jadi jangan cuma fokus sama kedokteran aja ya. Jangan fokusnya hanya teknik mesin aja gitu. Banyak sekali jurusan-jurusan menarik yang UI buka untuk kalian. Ya, contohnya misalkan gini, kemarin tuh saya ada pertanyaan lucu banget dari salah seorang siswa di sekolah tempat saya jadi narasumber. Saya ditanya, Kak, saya mau masuk kedokteran tapi saya takut lihat darah, gimana ya Kak? Gitu. Itu agak lucu sih sebenarnya, mau jadi dokter tapi takut darah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kalian siasati ya. Contoh, cari jurusan-jurusan yang related dengan passion kalian, tapi mungkin dari segi tingkat keketatan tadi ya, kalau kalian melihat data yang kira-kira peluangnya lebih besar. Contohnya kalian bisa ambil teknik biomedik. Di UI kita punya jurusan baru 2018 kita buka, itu namanya teknik biomedik. Teknik biomedik itu dia belajar banyak sekali belajar mata kuliah yang sama dengan anak kedokteran gitu. Jadi teknik biomedik ini adalah sebuah jurusan yang mempelajari ilmu teknologi yang menunjang dunia kedokteran gitu ya. Kalau kalian berobat ke rumah sakit itu kan nggak cuma ada dokter aja ya, banyak sekali peralatan-peralatan penunjangnya seperti alat MRI, CT scan ya, atau alat-alat canggih lainnya. Kayak contohnya kalian sekarang mungkin kalau banyak familiar dengan istilah stem cell ya, penyimpanan stem cell itu sel punca ya, nanti mungkin kalian bisa googling sendiri ya. Itu kayak teknologi penyimpanannya supaya bisa dipakai lagi nanti itu seperti apa ya. Itu anak-anak teknik biomedik yang membuat alat-alat seperti itu. Mungkin yang di tingkat lebih advance kalian bisa membuat kaki palsu, mata palsu ya, mata bionik, kaki bionik, tangan bionik gitu ya. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bisa banget, memungkinkan banget gitu. Terus jurusan apa lagi? Cari jurusan yang nggak mainstream, yang sekarang tren. Mungkin kalau teman-teman familiar ya belakangan, kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya selalu diberondong dengan pertanyaan aktuaria itu apa sih Kak gitu. Nah, sekarang we are facing the new trend ya. Kenapa? Karena sekarang itu kan udah era information technology ya, big data. Ya, dari data yang besar itu akhirnya bisa menjadi sebuah strategi bisnis yang baru. Itu namanya big data gitu. Nah, kalau sekarang yang sering banget ditanyain oleh orang tua dengan siswa itu adalah profesi data analis atau data scientist. Nah, data analis atau data scientist itu adalah sebuah profesi yang memungkinkan atau yang memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah data dari data yang sangat besar sehingga bisa membuat sebuah kebijakan atau keputusan bisnis baru. Contohnya gini deh teman-teman, kalian pasti di sini banyak dari kalian yang menggunakan aplikasi Gojek atau Grab ya, bohong deh kalau nggak pakai, benar nggak Pak? Ya, nah dari data-data pelanggan Gojek atau Grab yang ada itu, data analis atau data scientist bisa menyimpulkan atau bisa menganalisa sebuah kebijakan atau keputusan bisnis baru.
Misalkan gini nih, ini kita ambil contoh singkatnya aja ya. Sebenarnya it's a lot more complicated than this gitu. Misalkan gini, saya tuh kerjaannya kalau GoFood itu makanannya misalkan pizza terus gitu di GoFood saya. Nah, nanti bisa tuh di GoFood banyak, tiba-tiba kok di layar di layar Gojek saya banyakannya isinya pizza ya. Nah, itu karena si data analis atau data scientist itu dia menganalisa kebiasaan saya, behavior saya, akhirnya bisa membuat iklan. Sebenarnya itu dalam tanda kutip sebuah iklan ya. Jadi saya bisa tertarik untuk mencoba restoran atau makanan pizza baru di tempat lain selain daripada tempat yang biasa saya beli gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, apalagi yang menarik mungkin kita bahas dari yang IPS ya. Tadi kan IPA terus. IPS itu ada jurusan-jurusan sastra. Jurusan sastra itu juga sangat berprospek ke depannya. Kalian bisa kerja di Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat ya. Nggak cuma dari jurusan hubungan internasional atau dari jurusan hubungan internasional atau misalkan dari hukum atau komunikasi aja untuk bisa jadi diplomat, tapi bisa dari jurusan sastra juga. Ini saya sharing juga pengalaman saya. Beberapa tahun yang lalu saya punya kesempatan untuk berteman dengan salah satu mahasiswa asing dari Korea yang belajar di UI. Nah, saya tertarik banget dengan dia dalam artian kenapa sih ya kita semua tuh pengen banget ke Korea, tapi kok kamu bisa dari Korea malah ke Indonesia? Kita tuh apa sih gitu? Kita masih menganggap diri kita tuh masih sepihan remahan gitu dibandingkan negara dia gitu yang lebih maju. Di situ saya benar-benar curious gitu, pengen tahu kenapa orang-orang berbondong-bondong pengen kuliah ke luar negeri, tapi kok kamu mau belajar di Indonesia gitu. Saya tanya ke dia, ya dia jawab karena Indonesia is a really big market for Korean gitu, ya. Jadi ternyata memang Indonesia itu adalah pangsa potensial bagi Korea. Mungkin kalau kalian tidak sadari, banyak dari elektronik yang kalian miliki itu produk-produk Korea, ya. TV, mesin cuci, ya pasti adalah di rumah kalian LG atau Samsung dan merek-merek Korea lainnya, gitu. Jadi memang ternyata di Korea itu lapangan-lapangan pekerjaan yang memiliki keahlian bahasa Indonesia atau berhubungan dengan Indonesia itu sangat menjanjikan atau sangat dicari gitu, peluangnya sangat besar. Kayak gitu sih, jadi coba dicari kesempatan-kesempatan lain, jangan hanya fokus pada jurusan-jurusan mainstream aja. Kalau semuanya pingin ambil kedokteran, ya nanti siapa yang jadi pasien gitu, kalau semuanya yang jadi dokter, ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya boleh loh, langsung aja. Ya, silakan langsung saja. Ini Sofi udah raise hand nih Pak. Sofi Ya. Fauzia sudah raise hand. Ya, sudah tadi, sudah bertanya. Sudah ya? Ya. Mau nanya lagi Sofi? Iya, Kak. Mau nanya lagi Pak, boleh silakan. Saya pengen nanya, kalau di UI itu saya kan pernah nonton di YouTube, katanya bahasa pengantarnya itu ada bahasa Inggris gitu, Kak. Itu benar atau enggak? Sama kalau UKM itu kita boleh ikut lebih dari satu kegiatan atau enggak, Kak? Makasih, Kak. Siap. Sama-sama Sofi. Jadi kalau untuk selain daripada S1 kelas internasional ya, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tapi memang kalau zaman sekarang ya, zaman sekarang itu bahasa Inggris itu adalah suatu skill atau kemampuan yang wajib kalian miliki. Ya, kenapa? Karena banyak sekali buku-buku yang nanti kalian gunakan, literatur ya, itu menggunakan bahasa Inggris. Terus satu lagi ya, nanti ketika kalian sudah menjadi mahasiswa, baik itu di UI maupun di perguruan tinggi lain dimanapun ya, haram hukumnya kalau kalian membuat tugas ya, kalian copy paste dari blog orang. Itu haram banget hukumnya. Kalian sebagai mahasiswa itu nggak boleh ya. Kalian ketika membuat tugas itu harus apa sih? Saya sekarang suka lupa bahasa Indonesia. Citation apa sih? Kutipan. Nah, jadi kutipan yang digunakan itu
atau sumbernya itu harus melalui jurnal. Nah, jurnal-jurnal ini biasanya ya jurnal-jurnal ini biasanya menggunakannya bahasa Inggris. Jadi memang tadi seperti saya informasikan di zaman sekarang ini kemampuan berbahasa Inggris itu wajib ya gitu. Jadi harus banget bisa bahasa Inggris gitu. Karena akan sangat menunjang pembelajaran kalian. Banyak latihan sih. Jadi kayak misalkan coba biasain kalau ngomong sama teman pakai bahasa Inggris. Gak usah malu salah, namanya orang belajar ya. Orang Inggris, orang Amerika aja masih suka salah juga kok gitu. Nggak, apalagi kita yang itu bukan merupakan bahasa ibu kita, nggak usah khawatir gitu. Sorry Sofi, pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh, UKM ya. UKM boleh ikut lebih dari satu atau enggak? Jawabannya boleh. Tapi ada tapinya nih. Selama kamu bisa mengatur atau bisa membagi waktu antara akademik maupun UKM, itu monggo silakan. Boleh lebih dari satu, silakan aja. Baik, Ya. luar biasa. Silakan yang lainnya. Atau Sofis, masih ada pertanyaan lagi. Udah ya. Luar biasa. Ya, Pak Inas, tanya nggak ya Pak Inas? ya. Inas, Pak ingin bertanya katanya Boleh, nih Pak. boleh. Silakan. Mana ini? Silakan. Di unmute, silakan. Nah, Halo Kak, Ya. kan mahasiswa yang setelah lulus dari UI itu kan pasti kayak bingung gitu loh mau nyari kerja di mana. Nanti itu ada arahan dari dosennya atau dari UI-nya gitu langsung ada nggak Kak? Oke, terima kasih Inas. Nah, ini nggak tahu ya kenapa ya Pak, ini satu fenomena juga nih, kayaknya anak-anak zaman sekarang itu sudah visioner sekali ya. Saya sering banget dapat pertanyaan ini, nanti kalau udah lulus nih saya gimana kerjanya gitu. Belakangan tuh sering banget saya dapat pertanyaan ini. Satu ya teman-teman ya, kita di UI punya yang namanya CDC, Career Development Center. Nah, di CDC itu atau di Career Development Center itu banyak sekali informasi lowongan pekerjaan maupun magang. Ya, nah di situ teman-teman bisa selain informasi lowongan pekerjaan atau magang, kalian juga bisa melakukan konsultasi karir, bisa bisa apa tuh? Aduh saya jadi lupa namanya apa tuh. Pokoknya dia bisa cari informasi lowongan magang, pekerjaan, konsultasi karir, kemudian juga biasanya di UI ya. Di beberapa jurusan ada yang magangnya wajib, ada yang pilihan. Nah, ketika kalian magang itu tidak menutup kemungkinan kalian akan direkrut oleh perusahaan tempat kalian magang. Oh ya, sorry, saya ada tambahan tadi soal CDC. Nah, di CDC itu juga selain ada informasi lowongan magang, lowongan pekerjaan ataupun magang, CDC juga sering sekali melakukan close recruitment, ya, rekrutmen tertutup. Jadi dia memang khusus bikin misalkan di UI hanya untuk mencari yang lulusan dari UI aja. Itu banyak banget. Contohnya itu yang beberapa tahun lalu itu close recruitment itu ada Garuda, ada PLN, kemudian ada Paragon ya. Mungkin kalau teman-teman yang cewek-cewek ya familiar dengan kosmetik Wardah, Makeover, Emina. Nah, itu kosmetik-kosmetik yang ada di PT Paragon atau produksinya dari PT Paragon, induknya itu PT Paragon. Nah, PT Paragon ini juga alumni pemiliknya itu pendirinya itu adalah alumni dari Universitas Indonesia. Jadi dia memang hebat sekali, Bapak itu pengen give back ya, kembali ke alma maternya. Jadi sering banget kasih bantuan-bantuan beasiswa, close recruitment atau apapun itu sering banget PT Paragon itu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, terus juga tadi saya sempat singgung, kita juga ada kesempatan untuk exchange ataupun magang ke luar negeri ya. Nggak menutup kemungkinan juga nanti kalian bisa meneruskan pekerjaan kalian di luar negeri kalau misalkan kalian sudah lulus. Anak-anak kelas internasional itu juga saya suka dapat cerita dari teman-teman humas di fakultas, banyak dari mereka yang biasanya dapat kesempatan magang ketika di luar negeri, akhirnya malah ditawarin pekerjaan dan akhirnya jadi nggak pulang ke Indonesia. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir lah, insya Allah kalau lulusan dari UI nggak susah cari pekerjaannya. Yang susah itu biasanya kalian terlalu picky gitu ya, terlalu pilih-pilih, nggak mau ini gajinya kecil, nggak mau kantornya jauh gitu. Biasanya yang bikin susah yang seperti itu gitu ya.
Baik, luar biasa ya. Jadi peluang kerjanya sangat banyak ya, Masya Allah. Apalagi memang UI memang sudah lama berdiri ya, Mbak Rini ya. Jadi banyak Betul, alumni Pak. sudah jadi sukses. Mungkin ada ikatan alumni juga mungkin ya. Betul, ada Pak, kita ada Iluni UI, Ikatan Wah, Alumni UI. bisa sharing-sharing di situ juga ya, seperti itu. Benar. Peluang kerja. Baik, mungkin terakhir nih, ada lagi? Oh ya, Syahid Zaki, silakan Syahid di unmute videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di luar Pak ini. Iya Kak, jadi gini Kak, saya sebenarnya pengen nanya juga, saya masih penasaran masalah nilai rata-rata kita untuk masuk gitu. Contohnya dari jalur PPKB nih Kak, kadang kan rata-rata besar itu kalah nih sama rata-rata kecil. Sebenarnya UNIF itu melihat KKM kita atau dia itu lihat dari nilai per mapel gitu Kak. Jadi kan kita jadi bisa nyiapin strateginya gitu Kak, biar bisa masuk ke univ yang kita pengen, univ apa jurusan yang kita pengen gitu. Dan juga saya juga pengen, takutnya kejadian-kejadian dari teman-teman saya gitu yang katanya salah milih jurusan gitu. Dia milih jurusannya karena mungkin persaingan itu lebih kecil, tapi dianya nggak minat gitu Kak. Justru dia lebih idealnya ada, cuman persaingannya besar. Kan kadang itu jadi dilema sendiri Kak, nanti ketika udah mulai berkuliah gitu. Gimana sih Kak cara biar menyikapi hal itu? Jadi saya pengen nanya-nanya nih Kak. Maaf kepanjangan nih Kak. Oke, terima kasih Syahid. Oke, nah mungkin ini kaitannya dengan jalur undangan ya. Jadi untuk jalur undangan ini ya teman-teman ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak ada nilai minimal untuk masuk ke sebuah jurusan. Nah, ini saya sering banget dapat pertanyaan kayak gini misalkan, Kak, saya pengen masuk UI tapi saya takut saya dari SMA swasta. Itu saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Nah, satu ya teman-teman ya, kita tidak melihat kalian dari negeri atau swasta. Ya, yang kita lihat untuk jalur undangan adalah nilai kalian dan prestasi kalian dengan nilai kalian dan prestasi kalian dengan indeks sekolah kalian gitu. Nah, indeks sekolah itu kan yang menentukan ya, indeks sekolah itu kan yang menentukan berapa sih value atau bobot dari nilai di sekolah kalian. Nilai 8 di sekolah kalian itu belum tentu sama dengan nilai 8 di sekolah lain. Ya, jadi jangan berkecil hati dulu, karena sering banget saya dapat curhatan dari siswa atau siswi, Kak, saya sih di sini di sekolah saya dapat nilai 8 aja itu udah Masya Allah banget gitu, udah keren banget gitu. Nah, sebenarnya nggak perlu khawatir kayak gitu. Kita kan sudah ada perhitungannya sendiri ya. Dilihat dari mana indeks sekolah? Dilihat dari alumni sekolah kalian yang ada di UI ya. Nah, alumni ini bukan hanya dari jalur undangan aja, tapi dari semua jalur, baik dari jalur undangan maupun dari ujian tulis gitu. Kemudian dari prestasi sekolah kalian gitu. Jadi semakin baik alumni kalian prestasinya di UI dan semakin baik prestasi sekolah kalian, maka kesempatan kalian untuk diterima di UI juga semakin besar. Nah, ini pesan saya juga untuk teman-teman yang nanti yang sudah kelas 12 ya. Nanti kalau sampai kalian diterima di UI ya amin. Nah, bukan berarti tugas kalian terhadap sekolah itu sudah selesai ya. Kalian harus terus memperbagus IP kalian, prestasi kalian ya selama kalian kuliah di UI gitu. Supaya kenapa? Supaya adik-adik kelas kalian juga semakin besar kesempatannya untuk bisa diterima di UI melalui jalur undangan gitu ya. Dengan semakin bagus nilai kalian, semakin baik prestasi kalian, maka nanti adik-adik kelas kalian akan kesempatannya semakin besar untuk bisa diterima melalui jalur undangan gitu ya. Jadi terus satu lagi ini biasanya ini meluruskan gosip-gosip juga tadi, Kak, kalau jalur undangan itu biasanya nilai yang dipilih itu yang nilainya naik ya gitu, biasanya begitu, benar nggak Pak? Benar ya, biasanya seperti itu pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya bukan hanya grafik nilai saja yang kita lihat ya. Jadi untuk penilaian itu tadi Syahid sempat singgung ya, harus fokus di nilai-nilai apa gitu. Yang pasti kita ada 6 mata pelajaran yang di UN kan yang akan menjadi penilaian dari jalur undangan itu ya. IPA dan IPS tentu berbeda. Jadi tolong nanti dilihat aja. Nah, jadi untuk grafik kita akan melihat
tidak, bukan dari grafik ya, tapi dari keseluruhan total skor, dari keseluruhan nilai yang kalian miliki gitu. Jadi gini contoh-contoh gampangnya, misalkan nih kalian grafiknya naik, tapi kalian mulainya dari start awal nilai kalian di kelas 10 itu dari 6 gitu. Nah, sama ada satu temen yang grafiknya stabil tapi start awal nilainya 8 terus selama SMA, dari semester 1 sampai semester 5 start nilainya 8 terus. Nah, otomatis pasti kan yang nilainya lebih besar itu kan yang nilai yang si anak B ya, yang start awalnya nilai 8 tapi stabil, dibandingkan anak yang grafiknya naik tapi start awalnya dari nilai 6 gitu ya. Jadi sebenarnya jalur undangan itu penilaiannya itu jauh lebih tricky ya. Yang penting kalian terus perbaiki nilai kalian, banyakin prestasinya supaya itu juga bisa menunjang atau bisa memperbesar kesempatan kalian untuk bisa diterima di jalur undangan. Nah, mungkin ini berlaku untuk yang teman-teman kelas 10 atau kelas 11 ya. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau yang kelas 12 anggap aja sebagai bonus gitu. Tinggal kalian pilih jurusan mana kira-kira yang paling berpeluang. Nah, soal tadi salah jurusan ya, Syahid, tadi satu yang berulang kali saya sebutkan di awal, kenali kalian minatnya jurusan apa gitu. Kalau misalkan kayak tadi ada contoh pengen jadi dokter tapi nggak bisa lihat darah gitu. Meskipun kalian mampu, ya kalau emang nggak tahan ya pasti akan nggak tahan gitu. Ya udah jangan diambil dokternya gitu. Cari jurusan yang masih mirip-mirip dengan kedokteran tapi nggak pakai ngeliat darah gitu. Misalkan kayak tadi teknik biomedik gitu ya. Jadi satu, kalau pilih jurusan jangan ikut-ikutan teman ya, jangan ikut-ikutan teman atau jangan karena disuruh sama orang gitu. Misalkan teman nyuruh, lu ambil jurusan ini aja nih bagus gitu. Padahal sebenarnya kalian nggak suka dan ternyata jurusannya itu nggak prospek ke depannya. Ya jangan intinya harus sesuai dengan yang kalian sukai dan yang pasti ke depannya juga prospek gitu ya. Kalau bisa diterusin, Oke. Silakan Pak. Ya. Habis ya Pak waktunya ya. Iya, ini tapi ada satu nih terakhir mungkin ya. Ini Akmal, silakan. Bisa Mbak Rininya sendiri waktunya masih bisa Mbak Rini waktunya atau saya ya mungkin satu pertanyaan ya, saya 10:30 ada acara lain sih Pak. Terakhir nih berarti dari Akmal. Iya. Akmal terakhir ya. Oke. Oke, Akmal pertanyaannya saya bacain aja ya. Saya melihat di masa 10-15 tahun ke depan akan banyak robot yang mengganti pekerjaan manusia. Nah, jika saya lihat prodi jurusan di UI itu kebanyakan akan digantikan oleh robot. Jadi bagaimana prospek ke depannya Kak bagi angkatan muda seangkatan kami? Sebenarnya, saya kemarin tuh baca artikel yang sangat menarik tentang ini, tapi saya lupa lagi alamatnya. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sentuhan manusia itu nggak akan bisa tergantikan oleh robot ya. Contohnya apa? Humas ya, humas nggak akan humas itu nggak akan bisa tergantikan oleh robot karena itu tadi kaitannya dengan kreativitas gitu ya, yang hubungannya dengan kreativitas, sentuhan manusia itu nggak akan terganti. Yang bisa tergantikan mungkin yang sifatnya administratif gitu ya, sifatnya administratif. Nah, satu lagi, kalian baca deh, ada namanya disruptive technology. Saya lupa, nanti insya Allah saya akan share dengan Pak Guru kalian ya kalau saya ketemu. Itu ada bukunya bagus banget. Nah, intinya sih kalian nanti harus bertindak sekreatif mungkin di pekerjaan kalian, teman. Ciptakanlah peluang-peluang seperti itu. Apapun pekerjaan kalian dan apapun latar belakang pendidikan kalian. Nah, kita pasti akan bisa deh gitu. Pasti akan bisa menciptakan sebuah peluang-peluang yang baru. Gitu sih. Ya, biasa. Berarti intinya bukan hanya kita lulus itu bukan hanya untuk bekerja ya, Mbak Rini ya. Bisa membuat betul, Pak. peluang pekerjaan. Iya, bisa lowongan pekerjaan seperti itu. Jadi artinya
justru tadi yang diceritakan ada alumni yang kemudian berdonasi karena dia udah punya perusahaan sendiri seperti itu ya Mbak ya. Artinya peluang Betul. setelah lulus itu bukan hanya untuk bekerja tapi juga bisa menjadi entrepreneur muda ya seperti Iya. Baik, mungkin waktu juga yang membatasi kita ya Mbak Rini ya, karena memang ada agenda lagi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak nih Mbak atas ilmunya, informasinya. Justru di akhir-akhir ini yang banyak antusias ingin bertanya nih di chat ke saya itu. Tapi Iya, ya nanti bisa langsung tanya ke dutahumas.ui aja, ke kakak-kakak yang ada di situ. Nah, ya tadi sudah ada informasinya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan atas ilmunya, informasinya sangat bermanfaat buat anak-anak kita ya khususnya dan umumnya nanti bisa bermanfaat buat siapapun yang membutuhkan informasi tentang UI ya bagaimana seleksinya, bagaimana program studinya dan sebagainya. Ya, mungkin langsung saja mungkin kita tutup ya acara kita sosialisasi tentang UI ya dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi dan anakku semoga ini bisa memotivasi kalian dan juga bisa memberikan gambaran ya tentang universitas ataupun jurusan-jurusan yang kalian ingin tuju nanti ya karena waktunya sudah dekat ya. Sukses buat kalian semua dan sukses buat kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak wabarakatuh. Rini. Iya, semoga kita next time ketemu lagi sudah pada pakai jaket kuning ya. Amin, ya insya Allah. Saya juga pakai nanti dari yang Iya, kuning. baik Pak. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Lambaikan tangan semuanya untuk Kak kita Mbak Rini ya. Hai, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Lambai juga itu. Kakaknya udah pergi ya? Belum. Nih Sofi kayaknya antusias Sampai ketemu banget. di UI nanti. Amin, ketemu ya. Sudah pakai jaket kuning ya. Baik, terima kasih karena memang ada agenda selanjutnya. Bapak akan tutup Zoom kali ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk tiap unit bisa mengkondisikan untuk absensi dan sebagainya. Boleh izin kita tutup Zoom-nya Mbak Rini dan anak-anak semua. Terima kasih. Ya, sama. Saya izin live ya Pak ya. Silakan Mbak Rini. Ya, Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.